Penak tenan, adem. Lah yo. Eneng nyup-nyupan kok ya. Di malam yang sunyi ini, ketika dunia terlelap dan hanya suara detak jam yang bersaksi, aku duduk diam dalam renungan panjang. Disinilah aku, seorang laki-laki yang dulu hanya tahu mimpi, kini terbangun dalam kenyataan yang tak selalu indah. Saat anakku pertama kali memanggilku, hatiku bergetar, bukan karena bangga, tapi karena takut. Takut tak mampu menjadi pelindung. Takut tak mampu menjadi panutan dan pelita dalam hidupnya. Baru kini aku mengerti, dunia ini tak hanya tempat untuk tumbuh dan bernapas, tapi juga tempat untuk diuji, dijatuhkan, dan diterpa tanpa ampun. Ternyata menjadi seorang bapak bukan hanya soal mencari nafkah, tapi tentang menahan luka tanpa suara, menyimpan lelah tanpa keluh, dan terus melangkah meski kaki berdarah. Aku baru tahu betapa dalamnya cinta seorang ayah setelah aku sendiri menjadi dia. Betapa luar biasanya pengorbanan orang tuaku setelah aku sendiri harus memikul beban itu. Dulu aku berpikir semua akan berjalan mudah. Ternyata hidup ini seperti ladang keras yang hanya menumbuhkan apa yang benar-benar kita tanam dengan hati. Kepada Bapak, maafkanlah. Baru sekarang aku benar-benar melihatmu dengan mata yang berbeda. Dulu aku tak paham air matamu di balik diammu, peluhmu di balik senyummu, dan sunyimu di tengah badai. Aku belum bisa membalas semua kebaikanmu, dan aku takut waktu tak memberiku cukup kesempatan. Tuhan, jagalah istri dan anak-anakku. Mereka adalah alasanku untuk tetap berdiri saat dunia memaksaku untuk jatuh. Jadikan mereka cahaya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jika di ruang ini adalah ruang mimpi, biarlah aku menjadi doa dengan sepenuh hati. Biarlah setiap orang yang mendengarnya menjadi orang tua bukan akhir dari mimpi, tapi awal dari perjalanan cinta yang paling sunyi, paling sepi, tapi paling suci. Kini aku tahu, menjadi seorang tua bukan sekedar peran, tapi perjuangan yang sunyi. Aku pernah marah pada dunia. Aku pernah kecewa pada takdir. Tapi kini aku sadar, semua yang aku jalani adalah titipan Tuhan yang paling mulia. Istriku adalah tulang rusuk yang kuperjuangkan. Anak-anakku adalah amanah yang harus kupeluk meski tanganku penuh luka. Kepada Bapak dan Ibu, maaf karena dulu aku terlalu sibuk tumbuh sampai lupa melihat bagaimana kalian menua. Maaf karena dulu aku merasa segalanya biasa saja, padahal kalian bertarung setiap hari agar aku bisa hidup dengan layak. Jika waktu bisa kuputar, aku ingin kembali sekedar
sendirian lebih lama, mendengarkan keluhmu yang lebih dalam, dan berkata, terima kasih Bapak, Ibu, aku hidup karena kalian bertahan. Kini aku berdiri di titik yang dulu kalian tapaki, mengerti semua tangis yang tak pernah kalian tunjukkan, merasakan semua lelah yang kalian sembunyikan. Dan kepada anak-anakku, jika suatu hari kau membaca atau mendengar ini, ketahuilah, ayahmu tak sempurna. Ayahmu bukan yang paling kuat, tapi ayah rela jadi tameng, jadi payung, jadi dinding yang paling terakhir, agar kamu bisa tumbuh tanpa takut, tanpa lapar, tanpa kehilangan harapan. Jika suatu saat aku tak lagi ada, peluk ibumu, jaga saudaramu, dan jangan pernah lupa bahwa cinta terbesar kadang tak diucapkan, hanya diam-diam diperjuangkan. Karena menjadi orang tua adalah mencintai tanpa syarat hingga napas yang terakhir. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause I don't give mentally. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement.
expressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life. Go out and battle, and you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta Cause I struggle don't through give the a fuck sewer. what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Menjadi laki-laki bukan sekedar tentang dada yang bidang, langkah yang tegap, atau suara yang lantang. Menjadi laki-laki adalah tentang kekuatan yang diam-diam menangis di dalam hati, namun tetap tersenyum agar keluarganya tak ikut merasa perih. Menjadi laki-laki adalah tentang memikul dunia di pundak tanpa pernah mengeluh, meski lutut mulai tergetar dan mata mulai redup oleh lelah yang tak berkesudahan. Ia tak banyak bicara, tapi setiap peluhnya adalah puisi. Ia tak banyak mengeluh, karena baginya tangis hanya pantas dihadiahkan pada Tuhan di tengah malam yang sunyi. Saat semuanya tertidur pulas, laki-laki sejati adalah mereka yang bangun paling pagi dan tidur paling akhir. Bukan karena tak ingin istirahat, tapi karena terlalu banyak hal yang harus ia pastikan. Anak-anaknya kenyang, istrinya tenang, dan rumahnya aman. Dan hatinya tetap kuat meski retak di dalam diam. Badai adalah teman. Ia sudah terbiasa berjalan di tengah hujan deras kehidupan. Dengan sendal yang basah, baju yang jombang-camping oleh luka, namun tetap melangkah. Lelah adalah sahabat karib, menemani setiap detik perjuangannya, mengambil hidupnya, namun tak pernah bisa menyentuh semangatnya. Tangis bukan kelemahan. Tangis adalah doa di dalam diam. Doa agar anak-anaknya kelak nanti hidup lebih baik, agar istrinya bisa tidur tenang dan harus memikirkan besok makan apa. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything?
nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. We all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Perjalananku bukan tanpa alasan. Aku tidak bangun pagi-pagi buta, menantang dinginnya subuh hanya karena rutinitas. Aku melangkah dengan satu harapan, agar esok pagi istri dan anak-anakku bisa tersenyum tanpa merasa kekurangan. Mereka adalah alasanku bertahan di saat aku ingin menyerah. Mereka adalah cahaya yang tetap menyala meski dunia terasa gelap. Aku tahu jalan ini tidak mudah. Dari matahari membakar perjalanan menempel di bajuku. Kadang aku bahkan tak sempat makan karena waktu begitu sempit dan peluang tak pernah menunggu. Ada hari-hari di mana pulang dengan besok membuat diriku sesat, tapi aku pulang tetap membawa senyum. Bukan karena senyumannya baik-baik saja, tapi karena aku tidak mau bebanku jadikan sen mereka. Lelah setiap hari jaga sudah tak terhitung berkali-kali. Pernah ingin menyerah, itu sering terjadi. Tapi saat wajah anak-anakku melintas di benakku, langkah yang hampir berhenti itu kembali bergerak. Aku bekerja bukan hanya untuk hari ini. Kan embelnya banyak. Demi masa depan Banyak mereka. betul. Aku tak ingin mereka tahu rasanya lapar. Ganti apa? Karena tak ada Ya, uang. Aku ingin mereka tumbuh dengan cinta, bukan kekurangan. Aku ingin istriku tidur dengan tenang tanpa harus memikirkan apakah esok bisa makan. Memang aku bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi di rumah aku adalah segalanya bagi mereka. Dan itu cukup untuk membuatku terus berjuang meski dunia kadang tak ramah. Meski pelan-pelan aku melangkah, sedikit demi sedikit aku kumpulkan rezeki. Mungkin tidak banyak, tapi cukup untuk membuat mereka merasa dicintai. Dan bagiku itu lebih dari cukup. Jatuh itu biasa, ingin menyerah itu manusiawi, tapi aku memilih untuk berdiri lagi.
aku tahu ada hati-hati yang menggantungkan harapan pada pundakku. Aku tidak ingin kaya raya. Aku hanya ingin cukup. Cukup untuk membuat mereka bahagia. Cukup untuk melihat mereka tumbuh tanpa rasa takut akan hari esok. Itulah perjuangan. Meski diam-diam, dalam sepi, tak selalu dilihat, tak selalu dihargai. Tapi aku tetap berjalan karena cinta tidak butuh alasan besar untuk bertahan. Cinta hanya butuh satu hal, niat untuk terus memperjuangkan. Tapi kan aku ngerti tuh. Sudah nanti kalau misalkan jalan teriak. Ya. Teriak. Gayanya kayak kamu di rumah aja terus. Sampean banyak jalannya susah kita. Mana ada? Saya pidato sembarangan aku loh di rumah aja. Ya wes, sampean mulai aku nak lewat kono kok nak tak bengok ya. Kumpulno sik kabeh. Kumpul belum kan kumpul. Mungkin tidak semua orang tahu Oh, baru satu. seberapa berat langkah kakiku setiap hari. Tak semua orang paham seberapa keras aku harus menahan perih di dada saat realita tak sesuai dengan harapan. Tapi aku tetap berjalan, meski pelan, meski tertatih, karena aku punya alasan yang lebih besar dari rasa lelahku. Senyuman mereka, Ya. Kalau keliling senyuman itu yang menyambutku ketika aku pulang, walau tubuh ini nyaris roboh, langganan sama aku mulai aku. yang membuatku lupa betapa panasnya matahari siang tadi, yang membuat semua peluh terasa seperti butiran keberkahan. Senyuman mereka adalah alasan yang ku bahagia, bukan jumlah uang yang didapat, bukan seberapa besar hasil yang kubawa pulang, tapi pelukan hangat anakku, senyum lelah istriku yang tulus, dan mata kecil yang berkata dan berkata, "Ayah, kami bangga padamu." Aku sadar, aku bukan ayah yang sempurna. Kadang aku merasa karena terlalu lelah, kadang aku diam karena aku terlalu hancur. Tapi mereka tetap ada. Mereka tak pernah pergi. Dan itulah kekuatan terbesarku. Mereka tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin aku pulang, selamat, sehat. Jadi, selama aku masih bisa melangkah, aku akan terus berjalan. Selama napas ini masih ada, aku akan terus berjuang. Bukan untuk dunia, tapi untuk rumah kecilku yang selalu menunggu pulang dengan senyuman. Karena bagi mereka, aku adalah rumah, dan bagi istriku sendiri, senyuman mereka adalah alasanku untuk terus hidup, terus berjuang, dan terus bahagia. Kopi. Ya. Mana cepol dia? Pirang-pirang dino ya?
Agar istri bisa tidur dengan tenang tanpa harus memikirkan besok makan apa, dan agar keluarganya bisa tersenyum meski ia sendiri sedang hancur. Panas matahari adalah kawan seperjuangan. Ia tak gentar berjalan di bawah terik demi satu piring nasi di meja makan. Hujan adalah nyanyian lembut yang menyambutnya pulang, meski yang dituju bukan rumah besar, melainkan rumah kecil penuh cinta. Luka adalah harapan, karena setiap luka yang ia simpan di dada adalah bukti bahwa ia berjuang, bahwa ia tak lari, bahwa ia memilih untuk tetap di sana, di tempat yang Tuhan titipkan adalah tanggung jawab yang besar. Menjadi suami, menjadi ayah, menjadi pemimpin, menjadi laki-laki itu harus bisa membawa terang bagi keluarganya. Bukan hanya jadi cahaya, tapi juga jadi pelindung saat gelap datang menyerang. Ia harus mampu menjadi iman, bukan hanya di atas sajadah, tapi juga dalam setiap langkah kehidupan. Ia bukan hanya menuntun arah, tapi juga memberi rasa aman. Menjadi laki-laki adalah takdir, bukan kebetulan, tapi pilihan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah. Tidak siapa yang layak memikul semua ini. Untuk semua laki-laki di luar sana yang mungkin sedang duduk diam di sudut kamar, yang selalu menyembunyikan air mata, menyimpan pilu sendiri, percayalah satu hal: Tuhan tahu seberapa kuat hatimu. Tuhan tahu seberapa besar cintamu, dan Tuhan pun tahu betapa kamu mencintai keluargamu lebih dari apapun di dunia ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur, karena setiap luka akan diganjar dengan pahala. Setiap tangis akan digantikan tawa, dan setiap pengorbanan akan dikenang selamanya oleh mereka yang kau lindungi dengan seluruh jiwa. Menjadi laki-laki harus bisa, harus kuat, harus hebat, karena laki-laki bukan hanya tulang dan otot, tapi jiwa yang diciptakan untuk mengayomi semesta kecil yang bernama keluarga. Dan jika suatu hari tubuh ini tak lagi ada, jika langkah ini berhenti dan napas ini tak lagi kembali, jangan tangisi aku, karena aku telah lelah. Tangisilah, karena aku tak sempat bilang betapa aku mencintai kalian lebih dari nyawaku sendiri. Ku bangun siang dan malam, bukan untuk kaya, bukan untuk dipuji dunia, tapi agar kalian tak pernah tahu rasanya lapar, tak pernah merasa takut, dan tak pernah kehilangan arah. Aku mungkin bukan laki-laki yang sempurna, tapi setiap luka di tubuh ini adalah tanda bahwa aku pernah berjuang habis-habisan untuk kalian. Jadi, jika nanti kalian bertanya, siapa dia yang diam-diam menangis agar kita tertawa? Jawab saja, itu bapakku, itu suamiku,
Itu laki-lakiku yang dititipkan Tuhan untuk melindungiku, melindungi anak-anak. Oh, Mas. Jahit gini aja enggak apa-apa, Kak? Enggak kelihatan nanti. Yang penting enggak kelihatan bekas jahitannya sih. Iya, soalnya sejalan juga ya. Bentar, Mas. Ini nempel agak lama sih kayak gini ya. Tidak nempel ini kayak gini. Kayak gini kalau dijahit susah sih, Mas. Soalnya kan udah jadi gini kan ya. Iya. Paling susah ini bikin jas, Mas. Ribet. Ribet. Itu setiap jahitan itu harus disetrika, Mas, biar licin. Jadi lama betul itu.
Sejak aku memutuskan untuk berjuang, aku sudah paham bahwa jalan ini penuh dengan rintangan, keringat, bahkan air mata. Jatuh itu sudah biasa. Aku sudah berkali-kali merasakan bagaimana rasanya jatuh. Kehilangan arah, kehilangan semangat. Tapi aku juga belajar satu hal. Setiap kali aku jatuh, aku punya pilihan. Aku bisa tetap di bawah, atau aku bangkit lagi. Lelah itu makanan sehari-hariku. Aku sudah terbiasa dengan rasanya pegal di badan, dengan mata yang berat karena kurang tidur, dengan langkah yang terasa lambat karena tenaga terkuras. Panas matahari adalah temanku. Debu jalanan adalah saksi perjuanganku. Semua tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung indah. Semua harus dijemput dengan usaha. Terkadang aku ingin menyerah. Itu manusiawi. Aku juga pernah duduk, termenung sendiri, bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku begini? Tapi suara kecil di dalam hati selalu berkata, pelan-pelan tapi pasti. Tidak apa-apa lambat, yang penting jangan berhenti. Itulah yang membuatku kuat. Aku sadar, yang luar biasa bukan yang tak pernah jatuh. Yang luar biasa adalah mereka yang jatuh berkali-kali, tapi tetap bangkit. Yang luar biasa adalah mereka yang berjalan pelan, tapi tidak berhenti. Aku hanya ingin jadi seperti itu. Perjuanganku mencari rezeki bukan sekedar soal uang. Ini tentang harga diri, tentang keluarga yang aku sayangi, tentang cita-cita yang aku pegang erat. Di setiap tetes keringat yang jatuh adalah doa. Setiap langkah kaki yang berat adalah pengingat bahwa aku sedang menuju sesuatu yang baik. Aku tahu semua ini akan terbayar. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi aku percaya setiap usaha tidak akan sia-sia. Aku percaya rezeki sudah ada yang ngatur. Tapi aku juga percaya aku harus menjemputnya dengan kerja keras, doa dan kesabaran. Jadi, aku memilih untuk terus melangkah. Meski pelan, meski berat, meski penuh luka. Aku tidak akan berhenti, karena aku tahu setiap langkah kecil ini mendekatkanku pada impian. Jatuh itu biasa, ingin menyerah itu biasa, tapi bangkit dan terus maju, itulah yang luar biasa. Perjalananku bukan tanpa alasan. Aku tidak bangun pagi-pagi buta, menantang dinginnya subuh hanya karena rutinitas. Aku melangkah dengan satu harapan, agar esok pagi istri dan anak-anakku bisa tersenyum tanpa merasa kekurangan. Mereka adalah alasanku bertahan di saat aku ingin menyerah. Mereka adalah cahaya yang tetap menyala meski dunia terasa gelap. Aku tahu
Jalan ini tidak mudah. Terik matahari membakar kulitku. Debu jalanan menempel di bajuku. Kadang aku bahkan tak sempat makan karena waktu begitu sempit dan peluang tak pernah menunggu. Ada hari-hari di mana pulang dengan tangan kosong yang membuat dada ini sesak. Tapi aku pulang tetap membawa senyum. Bukan karena senyumannya baik-baik saja, tapi karena aku tidak mau bebanku jadi tangisan mereka. Lelah setiap hari jatuh sudah tak terhitung berkali-kali. Pernah ingin menyerah, itu sering terjadi. Tapi saat wajah anak-anakku melintas di benakku, langkah yang hampir berhenti itu kembali bergerak. Aku bekerja bukan hanya untuk hari ini. Aku bekerja demi masa depan mereka. Aku tak ingin mereka tahu rasanya lapar karena tak ada uang. Aku ingin mereka tumbuh dalam cinta, bukan kekurangan. Aku ingin istriku tidur dengan tenang, tanpa harus memikirkan apakah esok bisa makan. Memang, aku bukan siapa-siapa di mata dunia. Tapi di rumah, aku adalah segalanya bagi mereka. Dan itu cukup untuk membuatku terus berjuang, meski dunia kadang tak ramah. Meski pelan-pelan aku melangkah, sedikit demi sedikit, aku kumpulkan rezeki. Mungkin tidak banyak, tapi cukup untuk membuat mereka merasa dicintai. Dan bagiku, itu lebih dari cukup. Jatuh itu biasa. Ingin menyerah itu manusiawi, tapi aku memilih untuk berdiri lagi. Karena aku tahu, ada hati-hati yang menggantungkan harapan pada pundakku. Aku tidak ingin kaya raya. Aku hanya ingin cukup. Cukup untuk membuat mereka bahagia. Cukup untuk melihat mereka tumbuh tanpa rasa takut akan hari esok. Itulah perjuanganku. Mesti diam-diam, dalam sepi, dalam sunyi, tak selalu dilihat, tak selalu dihargai. Tapi aku tetap berjalan, karena cinta tidak butuh alasan besar untuk bertahan. Cinta hanya butuh satu hal, niat untuk terus memperjuangkan.
Mungkin tidak semua orang tahu seberapa berat langkah kakiku setiap hari. Tak semua orang paham seberapa keras aku harus menahan perih di dada saat realita tak sesuai dengan harapan. Tapi aku tetap berjalan, meski pelan, meski tertatih, karena aku punya alasan yang lebih besar dari rasa lelahku. Senyuman mereka, senyuman itu yang menyambutku ketika aku pulang, walau tubuh ini nyaris roboh, yang membuatku lupa betapa panasnya matahari siang tadi, yang membuat semua peluh terasa seperti butiran keberkahan. Senyuman mereka adalah alasanku bahagia, bukan jumlah uang yang didapat, bukan seberapa besar hasil yang kubawa pulang, tapi pelukan hangat anakku, senyum lelah istriku yang tulus, dan mata kecil yang berkata tanpa kata, "Ayah, kami bangga padamu." Aku sadar, aku bukan ayah yang sempurna. Kadang aku merasa karena terlalu lelah, kadang aku diam karena terlalu hancur. Tapi mereka tetap ada, mereka tak pernah pergi, dan itulah kekuatan terbesarku. Mereka tidak menuntut kemewahan, mereka hanya ingin aku pulang, selamat, sehat. Jadi, selama aku masih bisa melangkah, aku akan terus berjalan. Selama napas ini masih ada, aku akan terus berjuang. Bukan untuk dunia, tapi untuk rumah kecilku yang selalu menunggu pulang dengan senyuman. Karena bagi mereka, aku adalah rumah, dan bagi istriku sendiri, senyuman mereka adalah alasanku untuk terus hidup, terus berjuang, dan terus bahagia. Nah, maafkan bapakmu kalau saat ini bapakmu belum bisa membuatmu tertawa setiap hari, belum bisa menemanimu saat kamu pulang sekolah, belum bisa mendengarkan ceritamu tentang teman-temanmu, atau sekedar memelukmu saat kamu takut gelap di malam hari. Bapak tahu, mungkin kamu sering bertanya dalam hati, kenapa bapak jarang pulang? Kenapa nggak bisa selalu ada di rumah seperti ayah teman-temanku? Jawabannya, karena bapak sedang berjuang. Bapak jauh merantau, menahan rindu yang luar biasa. Demi satu hal, agar kamu tidak harus merasakan kerasnya hidup yang pernah bapak alami. Setiap malam di kamar kos yang sempit, bapak memandang fotomu, senyummu yang polos, itu jadi penguat bapak. Rindu ini berat, tapi lebih berat kalau bapak menyerah dan membuatmu hidup dalam kekurangan. Bapak rela jarang pulang, bukan karena bapak tak rindu, tapi karena justru rindu inilah yang membuat bapak kuat. Bapak ingin suatu hari nanti kamu bisa mengerti bahwa semua ini bukan karena bapak tak sayang, tapi karena bapak terlalu sayang, terlalu ingin kau bahagia, terlalu ingin kau tumbuh tanpa khawatir.
Maafkan kalau tawa dan kebahagiaanmu belum bisa Bapak penuhi sepenuhnya. Tapi percayalah, setiap lelah, setiap peluh, setiap air mata, Bapak di tanah rantau ini, semua demi kamu. Diapain? Bolong. Kayak ini, wah ini parah nih. Iya. Aman. Oh, iya. Wis sombayangno gak o. Selono iki kok ngene lho kok nek banyak cerita, banyak kisah. Hah? Iya, paling ada sejarah di balik celana hancur ini.
jaluk guru nih. Apa jaluk? Oh. Maksudnya dijaluki minggu di kayak panganan sing enak. Eh? Paran bupati. Sakno lho. SMP MI lho. Maksudnya paran bupati di Subang. Kan yang kekuatan. Telo. Duwene telo kok. Tapi di Subang sekolah nang. Aceh. Biji enes sing parah ya lo ya. Iya, itu harapan itu. Gigi penggemar lagu Malaysia ya, Melayu ya. Ya. Gigi katanya nyuwani masuk. Sopo? Gigi. Nyanyi juga aku gitu. Iya Malaysia. Aku sih bilang. Gak gendang nih pokoknya Malaysia. Penggemar dong ya. Aku tahu lah.